Saya Heni Zulfa. Saya di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ada dari ibu-ibu yang domisili dari Jawa Timur? Ini kita ngomong sendiri atau ada peserta yang menyimak ini? Ibu-ibu boleh ya ditulis di kolom chat, adakah yang berdomisili di Jawa Timur sama seperti saya? Jawa Tengah. Budian Kurotul Aini dari Jawa Tengah. Ya. Nah, background saya seorang pendidik dan juga instruktur pelatihan tata busana. Kemudian di tahun 2020 bergerak kali umroh di tanggal 21 Februari 2024. Kemudian saya juga diamanai sebagai tour leader Samira yang tugasnya melayani dan mendampingi jamaah-jamaah umroh. Jadi alhamdulillah beberapa kali Allah mengundang saya hadir mendampingi tamu-tamunya. Ibu jam terbang ke Tanah Suci. Demikian perkenalan singkat saya, nggih, Ibu-ibu. Alhamdulillah sore ini kita bisa bersilaturahmi meskipun masih secara online. Semoga suatu saat nanti Allah qadar kita bisa silaturahmi secara offline, ketemu dan insya Allah berjumpa. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu berbicara mengenai Allah, baik itu ibadah haji maupun ibadah umrah. Kak tahu ibu-ibu di sini yang sebelumnya sudah pernah beribadah haji atau mungkin ibadah umrah, boleh ditulis di kolom chat yang sudah pergi ataupun umrah. Ada yang dari surat hadis gitu. Ini belum nggih Bu nggih. Semoga insya Allah sebentar lagi. Dari Bu Wiwit haji satu kali, yang kedua OTW. Allah, umrohnya udah 3 kali. Semoga bisa nular ke kita semua ya Bu ya, bisa dikodar beribadah haji dan bisa berkali-kali beribadah umroh. Untuk Bu Ana dari Bogor sudah pernah ibadah haji tahun 2011. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah, Allah sudah pernah memberikan nikmat bisa menginjakkan kaki kita ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah yang mulia yaitu ibadah roh. Nah, untuk ibu-ibu yang mungkin sama Allah belum diberikan kesempatan, yang selama ini belum pernah beribadah haji ataupun beribadah umroh, boleh apa Bu sampai saat ini belum pernah ibadah haji ataupun ibadah umroh. Belum ada dananya. Yang lain mungkin
Ini ada berapa peserta ini Mbak Felin? 8 peserta. Yang lain mungkin, tapi saya belum pernah umroh reguler Mbak. Pengen ikut yang reguler. Bu Wiwit apa selama ini umrohnya mandiri atau bagaimana Bu? Dari Bu Risna Jakarta belum siap dananya. Bu, kata alas dari peserta-peserta yang eh, pernah mengikuti seminar inspirasi umroh, baik itu seminar secara offline maupun secara online, alasan rata-rata adalah karena belum cukup dana. Betul nggih? Ini saya rasa dimanapun alasan yang terbanyak itu adalah karena belum cukup dana. Apakah betul belum cukup dana atau mungkin itu hanya menjadi alasan kita saja? Yang tahu hanya diri kita sendiri dan Allah Ta'ala. Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin merasa belum menentukan atau belum terfikir untuk ke Baitullah karena merasa belum cukup dana, merasa dana untuk yang dipakai ke sana itu benar-benar belum ada begitu, Mbak. Coba kita lihat ibu-ibu, apakah hamba-hambanya Allah yang hadir ke Baitullah itu hanya orang-orang yang sudah cukup dana. Betul nggak? Yang hadir di Baitullah itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kekayaan yang melimpah, memiliki kekayaan yang berlebih. Enggak, dari Bu Nur Laili jawabannya enggak. Yang lain belum tentu. Dari Bu Wiwit jawabannya enggak juga. Dan insya Allah betul sekali ya. Jadi Allah itu tidak memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan yang terpanggil. Karena faktanya yang hadir ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh bukan hanya mereka yang sudah berkecukupan, bukan hanya mereka yang oleh Allah dikodar kenikmatan harta melimpah, tapi banyak juga yang hadir ke Baitullah itu tidak menggunakan dana pribadinya. Ada yang berangkat umroh memang dari uang yang dia punya sendiri. Tapi ada juga yang bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh lewat undian berhadiah. Ada juga jamaah saya yang berangkat umroh itu karena diumrohkan oleh yang diumroh oleh majikannya. Orang yang hadir ke itu berhadiah lebih kesehatannya. Sudah pernah untuk bisa, tapi deritanya. Ada ya di bulan Juli tahun kemarin itu beliau mengidap penyakit ginjal dan sudah 5 tahun melakukan cuci darah. Jadi setiap 1 minggu sekali beliau melakukan cuci darah. Nah, cita-cita untuk berumroh itu sebenarnya sudah lama, Bu Ibu. Bahkan tabungannya itu sudah lama disiapkan untuk berangkat umroh. Sampai suatu ketika, setiap kali punya kerabat, punya keluarga, punya saudara yang berangkat umroh, beliau tanya, travelnya itu bisa eh, apa melayani jamaah cuci darah apa tidak? Jawabannya selalu tidak. Tapi beliau tidak berputus asa. Masih mencari informasi travel umroh yang bisa melayani beliau berangkat umroh dengan tetap melakukan cuci darah. Akhirnya, qadarullah beliau tinggal di Kota Tuban dan saat itu saudaranya ada yang ikut seminar inspirasi umroh yang diadakan oleh Samira Travel. Di situ saudaranya tanya, apakah Samira Travel bisa melayani pasien cuci darah? Masya Allah.
ketemu rezekinya, ketemu dengan jodohnya, dijawab oleh pematerinya yang saat itu adalah saya sendiri bahwa Samira Travel melayani jamaah cuci darah. Alhamdulillah sampai di rumah saudaranya menyampaikan kepada jamaah saya ini bahwa beliau bisa umroh dengan Samira Travel. Sujud syukur ibu-ibu meskipun belum daftar, tapi beliau sangat bahagia mendengarnya. Seakan-akan kembali diberi kesempatan untuk bisa menjadi tamunya di Baitullah, tamunya Allah di mendaftar bersama Samira dan di bulan Juli kemarin beliau berangkat umroh dengan fisik yang lebih terlihat sehat. 2 kali cuci darah selama 1 minggu pun bisa dilakukan selama beliau beribadah umroh. Jadi beribadah umroh selama 12 hari, beliau melakukan cuci darah selama 3 kali di kota Mekah dan Madinah. Ada juga jamaah teman saya itu, beliau itu eh, mengalami sakit stroke, stroke atau apa yang sudah tidak bisa beraktivitas sendiri, hanya bisa berbaring di atas tempat tidur dan usianya pun juga sudah tua, lebih dari 60 tahun. 7 bulan beliau hanya berada di atas tempat tidur, tidak bisa beraktivitas sendiri. Tapi ketika ditawari umroh, hatinya langsung klik terpaut, sehingga menantu dan anak-anaknya itu juga ikut mendampingi dan menyiapkan kursi roda untuk beliau. Tapi, Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selama beribadah umroh, berada di tanah suci, kota Mekah dan Madinah, kuda disiapkan dan tidak lagi terpakai karena beliau bisa jalan kaki. Siapa yang menyangka? Kalau istilah Jawa itu kembang bayang ya. Kembang bayang. Ketika hadir di tanah suci, Allah berikan qadar beliau bisa berjalan dalam keadaan sehat untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi sebenarnya Allah itu nggak butuh dana kita, nggak harus dengan uang kita sendiri. Allah punya banyak cara ketika Allah sudah kun Baitullah, hadir ke Baitullah dengan cara-cara yang sudah Allah siapkan. Butuh sehat. Tadi cerita yang saya sampaikan tadi, yang sudah mengalami gagal ginjal, yang sudah mengalami sakit stroke, tapi Allah Qadar bisa beribadah ke Baitullah. Allah nggak butuh dana kita, Allah juga nggak butuh kesehatan kita. Dan juga Allah juga nggak butuh waktu luang kita loh, ibu-ibu. Banyak juga yang beralasan bahwa belum sempat berangkat umroh karena belum punya waktu, masih susah untuk mengajukan cuti, atau bisnisnya ini lagi berkembang pesat-pesatnya. Sehingga kalau misalkan ditinggal umroh selama 9 hari, 12 hari, ataupun mungkin 16 hari, rasanya masih eman. Karena omset kita yang banyak itu tidak akan lagi kita dapatkan ketika kita pergi berangkat umroh. Tahun kemarin ada juga jamaah saya, beliau itu yang memiliki franchise salah satu makanan kekinian yaitu tahu kekinian ya, tahu crispy. Outletnya sudah banyak, bahkan untuk pemesanan franchise itu 1 tahun ke depan itu sudah ada jadwal. 1 minggu 3 kali beliau kirim untuk franchise. Awalnya ketika beliau daftar umroh, itu dia masih mencari jadwal yang sekiranya kosong. Diambillah dia 5 bulan lagi, sekiranya itu beliau bisa berangkat umroh. Tapi ibu-ibu, ketika hatinya sudah klik, sudah terpaut dengan Baitullah, saya tawari, Mas, ayo bulan depan berangkat. Kenapa kita harus menunda kalau dananya sudah Allah cukupkan? Kenapa harus menunda kalau Allah sudah memberikan kesempatan? Akhirnya beliau setuju. Setelah daftar, di bulan berikutnya beliau berangkat umroh. Meninggalkan kesibukan pekerjaan yang tadinya dihitung dengan matematikanya eman kalau dia harus meninggalkan pekerjaan yang menghasilkan dana ratusan juta dalam waktu 2 minggu. Tapi Masya Allah, ketika Allah sudah mengundang kun Baitullah
nggak peduli orangnya, nggak peduli orangnya punya alasan, nggak ada waktu luang hadir ke Baitullah. Jadi Allah pun nggak butuh waktu luang kita untuk bisa menghadirkan langkah kaki kita ke Baitullah. Intinya, ibu-ibu, untuk bisa menghadirkan kita ke Baitullah, Allah nggak butuh uang kita, Allah nggak butuh kesehatan kita, Allah juga nggak butuh waktu luang kita. Yang Allah butuhkan kira-kira apa, ibu-ibu, dari kita? Agar Allah memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di depan Ka'bah. Boleh ditulis di kolom chat? Kira-kira apa yang Allah butuhkan untuk bisa mudah menghadirkan kita ke Baitullah? Yang sudah pernah ke Baitullah mungkin boleh sharing ya, boleh ditulis apa yang membuat Allah mudah menghadirkan kita untuk bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Yuk, niat dan tawakal kita. Ikhtiarnya harus kuat, Mbak. Dari Mbak Wiwit, niat juga harus kuat. Dari Mbak Felin, blank. Kenapa Mbak Felin nggak boleh blank ya? Dari Mbak Ane, niat ibadah dan keimanan kita. Mbak Risna, masih OTW mikir ya Mbak ya, apa itu? Yakin yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Betul ya, jawabannya yang pertama adalah niat. Kita harus punya niat dulu. Karena setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Apakah cukup dengan niat saja? Dari Mbak Risna, niatnya sudah kenceng. Tapi belum hadir ke Baitullah juga ya, padahal sudah diniati ya. Berarti nggak cukup hanya dengan niat ya, ibu-ibu ya. Karena sudah banyak yang niat. Ketika ditanya siapa yang pengen ke Baitullah, saya Mbak. Apakah sudah diniati? Sudah. Setiap hari saya berdoa sama Allah. Itu sudah menjadi bagian dari niat saya. Niat udah dari 5 tahun dari Bu Isna. Belum kelakon-kelakon, Mbak. Nah, ini kita lihat dulu ya. Niatnya itu sudah betul-betul betul atau mungkin masih ada sesuatu yang mengganjal dalam niat kita ingin ke Baitullah. Sudah diniati 5 tahun yang lalu, tapi belum kelakon-kelakon juga. Berarti nggak hanya cukup dengan niat ya. Terus apa lagi nih Bu kira-kira selain niat? Yaitu kesungguhan hati kita. Allah itu pengen tahu kesungguhan hati kita. Betul nggak si Fulan ini benar-benar pengen ke Baitullah? Padahal sudah diniati 5 tahun yang lalu. Tapi kenapa sampai tahun 2026 ini belum berangkat? Padahal niatnya sudah dari tahun 2021 setelah pandemi COVID. Allah pengen tahu kesungguhan hati kita. Sampai sebatas apa usahamu untuk bisa hadir di rumahku? Dari Mbak Risna seperti nggak mungkin melihat keadaan dana. Nah, ini nggak boleh pesimis ya. Allah itu maha kaya. Tadi sudah ada yang jawab, eh, Allah itu bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kun baitullah, nggak usah dihitung dengan matematika atau kalkulator kita. Hadir kita ke baitullah. Ikhtiarnya kita nggak masuk hitungan secara matematika. Berawal dengan nabung di kaleng, Mbak. Kalau ingat merinding ya Allah. Nah, ibu-ibu, saya pernah ya hadir di salah satu seminar. eh, di seminar beliau, beliau itu menceritakan bahwa salah satu jamaahnya itu ada yang berkomitmen. Setiap ketemu uang saat itu 5.000 apa 10.000 gitu. Akan selalu beliau masukkan di dalam kaleng yang diniatkan untuk bisa berangkat umroh. Jadi setiap ketemu uang 5.000, insya Allah saat itu 5.000.
Setiap ketemu uang 5.000, berapapun jumlahnya, akan beliau masukkan di dalam kaleng, yang kaleng itu diniati untuk bisa beribadah umroh. Sepulang dari seminar, ilmu itu saya amalkan, ibu-ibu. Saya beli celengan, dan komitmen saya saat itu sama seperti yang disampaikan oleh pemateri, yaitu setiap ketemu uang 5.000, uang itu akan saya masukkan ke dalam celengan saya yang saya niatkan untuk berangkat umroh. Alhamdulillah, ketika saya menghadiri acara seminar inspirasi umroh, itu hati saya rasanya teraduk-aduk. Ada perasaan yang benar-benar nelongso. Kenapa nelongso? Karena di saat saya tergugah, hati saya dilembutkan oleh Allah untuk ke Baitullah dengan berangkat umroh, kondisi keuangan keluarga saya sedang tidak baik-baik saja. Saya jadi teringat bahwa saya pernah memiliki tabungan. Tapi ketika tabungan itu cukup untuk berangkat umroh, bahkan lebih, yang saya pikirkan saat itu adalah bagaimana saya bisa mengganti kendaraan saya. Bagaimana saya bisa membeli tanah. Bagaimana saya bisa merenovasi rumah saya. Bagaimana saya bisa menyiapkan dana pendidikan untuk sekolah anak-anak saya. Belum terfikir untuk berangkat umroh, ibu-ibu. Sampailah pada uang yang saya kumpulkan itu, setelah terkumpul cukup untuk bisa berangkat umroh. Tidak saya gunakan untuk umroh, tapi Allah cabut, Allah ambil kembali rezeki yang tadinya dititipkan kepada saya, yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, diambil kembali oleh Allah dengan cara yang tidak saya suka, yaitu dipinjam oleh salah satu teman saya yang kurang amanah, sehingga uangnya tidak lagi dikembalikan kepada saya. Allah cabut rezeki itu dengan cara yang tidak saya suka. Tapi ketika Allah lembutkan hati saya untuk bisa apa ya, untuk ke Baitullah, untuk berangkat umroh, saya lagi di posisi yang nggak ada dana sama sekali untuk bisa ke sana. Jangankan untuk berangkat umroh ya. Cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari itu rasanya sudah alhamdulillah ya. Untuk bayar sekolah anak, untuk makan sehari-hari cukup itu sudah alhamdulillah. Benar-benar nelongso, hati saya benar-benar merasa sedih. Karena ketika Allah panggil hati saya untuk datang ke Baitullah, uang yang harusnya bisa saya gunakan untuk ke sana itu tidak lagi ada. Mendengar kembali ke cerita saya yang tadi, kaleng tabungan yang saya siapkan untuk bisa berangkat umroh 5.000, setiap saya ketemu uang 5.000, misalkan habis belanja, kok ada 5.000, saya masukkan. 5.000-nya ada dua, saya masukkan. 5.000-nya ada tiga, empat, dan lain sebagainya. Misalkan uang 100.000 saya belanja, kemudian kembaliannya itu 5.000 semua. Saya komitmen, ibu-ibu, saya masukkan di kaleng saya tadi. Sampai pada suatu saat, hati saya itu benar-benar sudah klik, ya Allah, apapun yang terjadi ketika uang saya sudah terkumpul untuk bisa daftar umroh, saya akan daftar. 1,5 juta untuk daftar umroh di Samira Travel saat itu. Saya ingat betul di bulan November, di akhir November 2023, saya memutuskan untuk mendaftar umroh di Samira Travel dengan biaya 1,5 juta untuk uang pendaftarannya. Nah, ketika saya daftar, yang terfikirkan oleh saya saat itu, karena di Samira Travel ada program umroh dulu bayar belakangan, dengan uang yang kita siapkan cukup dengan 9 juta, kita sudah bisa berangkat umroh, sisanya diangsur setelah pulang umroh. Sebelum saya daftar, pikiran saya saat itu, ibu-ibu, saya cari uang 10 juta, saya bisa berangkat umroh, setelah pulang umroh nanti saya cicil. Tapi Masya Allah, setelah saya daftar 1,5 juta, mindset saya, hati saya, pikiran saya, doa saya, semuanya saya ganti. Diganti dengan apa, Mbak Heni? Yang tadinya saya berpikir pengen umroh secara ngangsur, saya minta sama Allah. Saya yakin sama Allah. Saya daftar dengan
nekat, nekat, ibarat Jawa itu bondo bismillah dan bondo nekat ya. Saya minta sama Allah, doanya saya ganti, mindset saya ganti. Yang saya pinta sama Allah adalah ya Allah, ketika hati saya sudah lurus, hanya ingin mengharap ridhomu ke Baitullah, bukan untuk pamer ataupun yang lainnya, maka mudahkanlah niat saya untuk bisa berangkat umroh, cash ya Allah tunai tanpa saya harus berutang kepada siapapun. Itu doa saya saat itu, ibu-ibu. Padahal uangnya itu dari mana itu belum terlihat. Hilalnya dari mana itu belum terlihat. Tapi saya yakin Allah Maha Kaya. Alhamdulillahnya setelah saya daftar 1,5 juta, rezekinya itu berangsur-angsur sedikit demi sedikit Allah datangkan rezekinya sampai waktu 2 bulan terkumpul dana 35 juta. Kemudian saya pakai untuk berangkat umroh cash tunai tanpa saya berhutang kepada siapapun. Masya Allah. Kalau ada orang cerita berani berangkat umroh, berani daftar umroh, padahal dia belum punya uang, itu bukan siapa-siapa. Itu saya sendiri. Jadi benar-benar saya merasakan keajaiban Baitullah. Ketika hati kita sudah terpaut ke Baitullah, niat kita sudah lurus, ikhtiar kita sudah maksimal, hati kita sudah bersungguh-sungguh, insya Allah mudah bagi Allah untuk menghadirkan kita ke Baitullah. Jadi ibu-ibu yang mungkin saat ini masih beralasan, masih berat Mbak, tabungan kita belum cukup, dana kita belum cukup. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah merasa bahwa Baitullah itu sangat jauh. Baitullah itu dekat kok. Dekat dengan kita ketika kita yakin bahwa Allah akan dengan mudahnya menghadirkan kita ke Baitullah ketika hati kita itu sudah benar-benar yakin. Kuncinya satu, ibu-ibu. Ketika kita minta sama Allah, ketika kita berdoa sama Allah, kita itu harus yakin. Karena kalau kita sendiri nggak yakin, ya Allah nggak kabulkan. Allah itu beserta prasangka hamba. Jika kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya di tahun ini bisa berangkat umroh. Doa yang diminta ketika kita selesai sholat wajib. Tapi setelah mukena kita lipat, ada setan yang berbisik. Apa bisa berangkat umroh tahun ini? Kamu masih punya cicilan mobil. Anak-anakmu tahun depan itu waktunya masuk SD, waktunya masuk SMP, kuliah, dan lain sebagainya. Oh iya ya Allah, nggak dulu deh. Ini kebutuhan saya yang si A, si B, si C ini belum kelar ya Allah. Nunggu kelar dulu ya Allah. Apa yang kita minta, apa yang kita mintakan sama Allah, secara tidak langsung kita tolak sendiri. Karena kita nggak yakin. Jadi ketika kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, kita harus yakin. Karena dengan keyakinan itu, kita sendiri yang akan berusaha semaksimal mungkin agar apa yang kita minta sama Allah itu bisa tercapai. Sehingga Allah pun insya Allah akan dengan mudahnya mengabulkan doa-doa kita. Jadi kuncinya harus yakin. Untuk bisa menghadirkan ke Baitullah, Allah nggak butuh dana kita, Allah nggak butuh kesehatan kita, Allah juga nggak butuh waktu luang kita. Yang Allah butuhkan adalah niat dan kesungguhan hati kita. Ini ada salah satu video kita saksikan bersama. Emak nabung 5 tahunan baru dapetin biar cukup 20 juta mesti nabung 15 tahun lagi masih ada umur. Kan baru kemarin di Saud keluarga naik haji
Udah ngobrol lagi aja. Enak bener ya. Kamu tahu nggak? Hari ini gue umrohnya bareng di Bandung. Baju-baju muslim rancangan Kang Gunawan. Ya boleh aja pergi sama artis. Tapi kan niatnya mesti ketemu karena Allah. Emang pergi sama artis ya? Ya, cepat aja. Yang penting hajinya sah. Sebentar saya tanya, Pak. Ya, Mbak. Kalau nggak pakai arbain, hajinya dekat syah kan, Mbak? Selama ini Ka'bah cuma ada di ujung lidah. Ketika kita niat dalam kondisi bernyawa hidup, Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kita bisa lihat Ka'bah. Allahu Akbar. Malu, malu sama diri kamu sendiri. Malu sama Tuhan. Pada emak mungkin aku menyeberangi lautan yang begitu luas. Tapi mak yakin Allah pasti tahu. Hati mau udah lama ada di situ. Udah lama ada. Nah, ibu-ibu sudah ada yang pernah nonton film ini? Bukan naik perahu aja. Emak ingin naik haji. Ini bukan hanya sekedar film ya, ibu-ibu ya, tapi ini adalah kisah nyata seorang tukang cuci yang kemudian dari kisah beliau dijadikan film dengan judul Emak Ingin Naik Haji. Kalau kita lihat dari cuplikan video tadi, ada tiga karakter yang diceritakan di sini. Ada tiga karakter yang sama-sama ingin berangkat haji. Yang pertama adalah seorang tukang cuci, yaitu emak, yang kalau kita lihat ya di antara ketiganya, kalau dengan logika kita, emak ini yang sekiranya nggak mungkin beribadah haji, kalau dihitung dari logika dan matematika. Karena apa? Tabungan emak saat itu terkumpul 5 juta selama 5 tahun. Selama 5 tahun terkumpul 5 juta, 1 tahunnya terkumpul 1 juta. 1 bulan sekitar 100.000 yang beliau tabungkan. Padahal di tahun pembuatan film itu untuk bisa mendaftar haji itu harus ada dana sekitar 20 juta. Masih butuh berapa waktu lagi untuk bisa mendaftar haji? Baru terkumpul 5 juta, berarti untuk mengumpulkan 20 juta masih butuh waktu 15 tahun lagi. 15 tahun lagi untuk bisa mendaftar haji. Belum menunggu porsi haji untuk bisa berangkat. Masih butuh waktu berapa lama lagi, sehingga emak merasa masih ada waktu nggak ya, masih ada umur nggak ya dari emak. Kemudian karakter yang kedua adalah seorang yang ingin beribadah haji, tapi keinginan hajinya hanya untuk mencari gelar di depan namanya. Haji siapa tadi saya lupa. Hanya untuk mencari gelar. Mau bayar berapapun uangnya, yang penting beliau bisa berhaji, bahkan menawar. Misalkan nggak usah arba'in gimana? Jadi nggak usah lama-lama. Yang penting hajinya sah dan beliau dapat gelar haji. Kemudian yang ketiga, sama-sama pengen ke Baitullah. Tapi karena niatnya salah, bukan karena niat lillahi ta'ala, melainkan karena pengen bareng artis Dude Harlino. Tiga orang ini, tiga karakter ini yang sama-sama pengen ke Baitullah. Yang pertama emak, yang kita tahu ekonominya eh, tidak mudah. Yang kedua pejabat, seorang pejabat konglomerat. Dan yang ketiga juga seorang konglomerat yang pengen berangkat umroh bareng artis, berangkat haji bareng artis. Qadarullah, Allah itu pengen tahu kesungguhan hati kita. Mana yang niatnya itu sudah lillahi ta'ala. Dari ketiganya, ibu-ibu, kalau kita logika dengan hitungan matematika kita, yang bisa berangkat pastilah yang kedua dan yang ketiga. Karena yang punya banyak uang. Tapi nyatanya Allah akan memampukan yang terpanggil. Bukan hanya mengundang yang mampu saja, itu nyata. Karena nyatanya yang dihadirkan Allah untuk bisa berangkat haji adalah emak. Dengan uang yang belum cukup, dengan tabungan yang belum cukup, tapi emak yang bisa berangkat haji.
Sedangkan di kota niatnya masih salah karena hanya mencari gelar, dan yang satu hanya karena ingin berangkat bareng artis. Jadi ibu-ibu, monggo yang saat ini merasa sudah niat, merasa sudah pengen ke Baitullah, tapi Allah belum memberikan kesempatan untuk bisa hadir ke Baitullah, untuk bisa sholat di depan Ka'bah, kita introspeksi diri. Apa yang masih kurang dari diri kita, sehingga Allah belum memantaskan diri kita untuk bisa hadir ke Baitullah. Barangkali bukan hanya karena kita merasa uang kita saja yang belum cukup. Nyatanya yang belum cukup uang dengan Allah, mungkin bukan karena alasan itu, tapi mungkin niat kita itu yang masih belum tuh terpaut dengan baitullah. Keinginan kita yang masih sekedar di lisan kita saja belum sampai di dalam kolbu kita, di dalam hati kita. Jadi monggo niat diperkuat sungguhan hatinya di dengan hati. Beliau konsisten menabung untuk kebaitullah. Meskipun dengan tabungan yang kita rasa kecil, 100.000 dalam waktu 1 bulan. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di ruangan Zoom ini mudah untuk bisa nabung 100.000 per bulan. Atau mungkin 1 juta per bulan. Yang kurang mungkin bukan uangnya, belum dananya, tapi niat dan kesungguhan hatinya yang mungkin belum kuat, sehingga sampai saat ini belum Allah hadirkan untuk bisa sholat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat di gambar, Ibu-ibu, kenapa orang-orang yang ada di dalam foto ini sudah terlebih dulu Allah berikan kesempatan menjadi tamunya Allah di Baitullah, tapi kita kenapa belum? Padahal fisik yang diberikan Allah kepada kita dengan orang-orang yang hadir di Baitullah pun sama. Yang kita makan pun sama. Mengandung karbohidrat, mengandung protein, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Sama yang kita makan. Tapi kenapa Allah lebih dulu mengundang mereka dan kita belum? Monggo, introspeksi diri, kita cek kembali. Apa betul hati kita ini sudah terpaut dengan Baitullah? Apa betul ikhtiar kita itu sudah maksimal untuk bisa menghadirkan kita ke Baitullah? Siapkan amalan andalan terbaik yang bisa panjenengan berikan kepada Allah. Entah itu dengan sholat-sholat sunnah, atau dengan wirid panjenengan, atau mungkin dengan puasa, sodakoh, dan lain sebagainya. Silakan disesuaikan dengan kondisi ibu-ibu yang sekiranya bisa dilaksanakan secara istiqomah. Rayu sampai Allah itu benar-benar kasihan sama kita. Rayu sampai Allah itu benar-benar bisa menghadirkan keajaibannya untuk bisa menghadirkan kita ke Baitullah. Ibu-ibu, kita hidup di dunia ini oleh Allah dipanggil berapa kali? Berapa kali Allah memanggil kita selama kita hidup? Boleh dijawab di kolom chat. Berapa kali Allah panggil kita? Lima kali? Ada jawaban lain? Bu Ane menjawab 5 kali. Lain? Selain 5 kali, sejatinya Allah memanggil kita itu 3 kali.
Yang pertama adalah panggilan hayalah sholat. Panggilan sholat 5 waktu dalam sehari. Lewat adzan. 5 kali Allah panggil kita di panggilan yang pertama. Panggilan Allah yang kedua adalah labaik Allahumma labaik. Panggilan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Untuk panggilan yang pertama dan panggilan yang kedua ini, ibu-ibu, kita masih bisa eh apa ya Allah, nanti dulu ya Allah. Kita masih bisa menunda. Misalkan sholat duhur, kita masih beraktivitas. Nanti dulu nunggu jam 1, nunggu jam setengah 2. Atau waktu sholat isya lagi seru-serunya scroll TikTok. Nanti dulu ya Allah, bisa kita nunda ibu-ibu. Termasuk ibadah ke Baitullah, kita bisa nunda. Ketika sudah menikah, nanti dulu ya Allah ke Baitullah. Saya buat rumah dulu ya. Ketika rumahnya sudah terbangun, untuk ke Baitullah, sebentar ya Allah, nunggu saya habis beli mobil dulu ya. Setelah mobil terbeli, ya Allah, saya lulus sekolah. Nunggu anak saya lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, masih Allah ini di di apa ya? Nanti dulu ya Allah, nunggu saya habis mantu dulu ya gitu. Terus habis mantu masih mikir, saya buatin rumah anak saya dulu ya Allah. Jadi masih menunda, menunda, menunda dan inilah manusia. Kalau kita berkebaikan, karena kita hidup di dunia ini tidak lepas dari kebutuhan. Bahkan ketika kita sudah meninggal nanti, nama kita yang tadinya manusia menjadi jenazah pun, itu kita masih membutuhkan kebutuhan untuk biaya eh, mengubur kita, untuk biaya selamatkan kita dan lain sebagainya. Ketika kita meninggal pun, kita masih membutuhkan biaya hidup. Jadi kalau kita ke Baitullah, menunggu kebutuhan kita selesai, nggak akan pernah berangkat-berangkat. Padahal usia kita sampai kapan itu nggak ada yang tahu. Kan nggak ada yang tahu. Panggilannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika panggilan ketiga kita ini sudah hadir, kita nggak bisa lagi nunda. Mau sempun juga pasti malah kita dan kita masih memberikan kita titipan rezeki. Monggo ikhtiar maksimal diikhtiarkan untuk memenuhi panggilan Allah yang kedua. Semoga ibu-ibu semua yang hadir ini panggil kita dengan panggilan yang ketiga. Allah memudahkan, Allah mengkodar kita untuk senantiasa memenuhi panggilan yang pertama, dan Allah berikan kodar kita untuk bisa memenuhi panggilan yang kedua dengan iji dan amin, amin ya robbal alamin. Nah, ibu-ibu, kenapa kita harus segera hadir di Baitul? Ada banyak sekali kefadolan ketika kita beribadah haji dan beribadah umroh. Ibu-ibu, selama kita hidup oleh Allah, mulai dari akil balik, kita sudah dijatah oleh Allah untuk berbuat dosa. Betul nggak? Adakah manusia di dunia ini yang hidup tanpa dosa? Tidak mungkin ada. Karena sudah dinas, kulu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam pasti memiliki dosa. Mulai dari akil balik sampai pada detik kita hadir di Zoom ini, kita sudah banyak sekali berbuat dosa. Allah sudah dengan keagungannya menutup aib. Dan ketahuilah ibu-ibu,
bahwa Baitullah adalah untuk meraih ampunan-ampunan Allah. Baitullah adalah tempat terbaik bagi kita untuk curhat sama Allah. Selama hidup pasti Allah menitipkan berbagai nikmat, baik itu nikmat yang kita suka ataupun nikmat yang tidak kita suka. Allah memberikan ujian kepada setiap manusia, masing-masing memiliki ujian yang berbeda. Ada yang diuji dengan minyak. Sudah berusaha maksimal kerja sana sini, tapi merasa dana rezeki yang diterima masih belum mencukupi memenuhi kebutuhan. Ada juga yang diuji yang melimpah, tapi tubuhnya sakit-sakitan. Ada yang diuji sudah lama menikah, tapi belum juga memiliki keturunan. Ada yang diuji punya banyak anak, tapi anaknya belum soleh-solehah dan lain sebagainya. Setiap manusia memiliki ujiannya masing-masing. Dan Baitullah adalah tempat terbaik untuk curhat sama Allah, tempat terbaik untuk meraih ampunan-ampunan Allah. Kenapa kita harus segera umroh? Lanjutkan haji dengan umroh karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi. Pahala haji yang mabrur itu melainkan surga. Jadi ibu-ibu, ini adalah dawuhnya Allah lewat Nabi Muhammad yang disampaikan dalam hadis At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi kalau Nabi yang dawuh, tidak ada yang bohong ya. Kalau mungkin Bapak Presiden atau pejabat ngomongnya belum tentu betul. Masih ada bohongnya kadang. Tapi kalau sudah Nabi yang dawuh, nggak ada yang bohong. Nabi sampaikan bahwa lanjutkan haji dengan umroh karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan. Kata-kata yang dipakai di sini yang pertama adalah menghilangkan kemiskinan. Jadi sebenarnya kalau kita merasa rezeki kita itu masih serendet, hutang kita masih banyak, ayo segera ikhtiar untuk bisa ke Baitullah. Karena Allah janjikan bahwa yang hadir di Baitullah dengan haji dan umrah yang mabrur, Allah akan menghilangkannya dari kemiskinan. Mungkin kita bisa ngomong, Mbak, tetangga saya itu kemarin habis berangkat haji loh, habis berangkat umrah. Tapi sepulang umrah kok masih kayak gitu aja. Kok kayak nggak ada peningkatan? Rumahnya ya masih kayak gitu. Mobilnya juga nggak ganti-ganti. Ingat ibu-ibu, Allah memberikan rezeki itu tidak hanya berupa uang saja. Tapi mungkin ketika beliau beribadah umrah sepulang dari Baitullah, rezeki keuangannya memang terlihat biasa-biasa saja. Tapi mungkin keluarganya itu diberikan lebih sehat, lebih anak-anaknya lebih soleh dan solehah, keluarganya lebih harmonis, hatinya selalu merasa happy, kehidupannya merasa lebih barokah dan lain sebagainya. Dan Allah juga menghapus dosa kepada orang-orang yang hadir di Baitullah. Sepulang dari umrah, kita kembali fitri, kita kembali suci, bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur, melainkan surga. Jadi kita hidup di dunia, melaksanakan ibadah apapun yang kita cari pasti adalah surganya Allah. Dengan berangkat haji dan umrah, insya Allah Allah siapkan surga terbaik kepada para umatnya, para hambanya yang hadir di Baitullah. Kemudian kefadalan umrah yang kedua, yaitu mendapat rahmat Allah. Ibu-ibu,
Kita hidup di dunia ini oleh Allah diberikan satu rahmat. Satu rahmat dibagi manusia seluruh alam yang ada di dunia ini. Hanya satu rahmat. Kita bisa merasakan, oh makanan ini enak. Saya merasa bahagia ketika saya melahirkan. Saya diberikan oleh Allah keturunan. Saya merasa bahagia, saya memiliki pasangan yang menyayangi saya. Saya bahagia memiliki orang tua yang sayang dan peduli terhadap saya, dan sebagainya. Perasaan bahagia itu nikmat yang kita rasakan adalah satu rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang ada di dunia. Tapi ketika kita hadir ke Baitullah, Allah berikan 120 rahmat, yaitu 60 rahmat untuk yang bertawaf. Kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran itu Allah berikan 60 rahmat. Kemudian 40 rahmat untuk yang melaksanakan ibadah sholat. Lalu 20 rahmat untuk yang memandang Baitullah. Jadi Allah siapkan 120 rahmat untuk hamba-hambanya yang hadir ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Kemudian kefadalan umrah yang ketiga adalah mendapat pahala yang luar biasa besarnya. Ketika kita sholat sendiri di rumah, Allah berikan kita pahala satu. Itu kalau sholat kita jadi ya, ibu-ibu. Tapi kalau sholat kita nggak jadi, ya wow alam. Ketika kita sholat berjamaah, Allah kalikan 27 kali pahalanya. Sedangkan ketika kita sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, Allah berikan 1000 kali sholatnya lebih utama dibanding sholat di masjid lainnya. Sedangkan kalau kita sholat di Masjidil Haram, 100 kali lebih utama dibanding sholat di masjid lainnya. Semegah apapun kita sholat di masjid, tidak akan bisa mengalahkan besarnya pahala ketika kita sholat di Masjidil Haram. Karena satu kali sholat kita di masjid lainnya, satu kali sholat kita di sholat 100.000 kali lipat di masjid lainnya. Sekarang kita lihat, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kalau sholat di masjid lainnya. 100.000 dibagi 1 tahun, 365 hari, ketemu 273 tahun. Jadi kita sholat sekali di Masjidil Haram, seperti kita sholat 273 tahun di masjid lainnya. Padahal ibu-ibu, apakah ada orang yang usianya itu sampai lebih dari 200? Nggak ada ya, nggak ada. 100 tahun pun jarang sekali. Mungkin satu kecamatan hanya 1-2 orang saja. Ini jenengan sholat sehari sekali sama dengan jenengan sholat 273 tahun. Padahal oleh Allah kita diberikan kewajiban sholat asar, sholat maghrib, dan sholat seperti sholat 1.300 pada melaksanakan ibadah haji dan ataupun ibadah umroh di Masjidil Haram nggak mungkin hanya dalam waktu 1 hari nggih ibu-ibu nggih. Tergantung paketnya. Kalau di Samira Travel ada paket 12, 16, 9 hari. Nah, itu kalau misalkan dikalikan sudah berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita beribadah haji ataupun beribadah umroh. Tidak hanya sholat wajib saja. Ketika kita hadir di Baitullah, nggak mungkin kita hanya melaksanakan sholat wajib saja. Tapi pasti akan ditambahi sholat-sholat sunnah lainnya. Seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, sholat tasbih,
sholat, apalagi tobat, dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu, kalau misalkan uang yang kita keluarkan ke Baitullah sekitar 30 juta dibanding dengan pahala yang sebanyak ini, kira-kira sebanding apa tidak ibu-ibu? Sebanding apa tidak? Ya tulis yuk di kolom chat. Pahala yang sebanyak ini yang nanti akan kita panen ketika kita berada di alam barzah, ketika kita berada di akhirat, sebanding nggak dengan uang 30 jutaan yang kita keluarkan untuk bisa ke Baitullah meraih pahala yang sebanyak ini. Yuk, sebanding apa tidak? Nggak sebanding ya, sama sekali tidak sebanding. Ibu-ibu, ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa sodakoh terbaik itu adalah sodakoh yang kita berikan untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk saudara kita, dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu sodakoh yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, yaitu dengan berangkat haji ataupun dengan berangkat umroh. Kenapa Mbak Heni menjadi sodakoh terbaik? Karena ketika kita berangkat haji, ketika kita berangkat umroh, kita tidak hanya menyiapkan dana saja. Kita tidak hanya mengorbankan dana saja. Tapi kita juga mengorbankan tenaga kita, fisik kita, pikiran kita, bahkan juga mental kita. Sehingga ibadah haji dan umroh adalah salah satu sodakoh yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kalau kita sodakoh di masjid, misalkan untuk beli semen atau mungkin beli keramik, begitu ya, yang kita serahkan hanyalah uang kita. Uang kita yang bekerja menjadi amal jariah kita. Tapi ketika kita berangkat haji dan ketika kita berangkat umroh, kita tidak hanya mensodakohkan uang saja, tapi jihad kita dengan jihad hati, jihad pikiran, jihad tenaga, jihad fisik, dan lain sebagainya. Bu-ibu, ibadah ke Baitullah bukan hanya perkara uang, tapi juga ibadah fisik. Sehingga akan lebih baik ketika kita ke Baitullah saat fisik kita itu masih baik, saat fisik kita masih bagus, saat usia kita masih produktif, sehingga kita bisa beribadah lebih maksimal. Maka selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, selagi Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan rezeki kepada kita, masih memberikan nikmat sehat, nikmat kuat, ayo mulai diikhtiarkan maksimal, dipersungguh ikhtiarnya untuk bisa ke Baitullah saat usia masih produktif. Nah, insya Allah itu dari saya. Semoga dari apa yang saya sampaikan hari ini, Allah memberikan manfaat, Allah memberikan kebaikan. Dari apa yang saya sharingkan, Allah memberikan inspirasi dan menjadi motivasi bagi ibu-ibu yang mungkin belum pernah hadir ke Baitullah untuk bisa segera ke Baitullah. Bismillah, bareng-bareng kita menjemput keajaiban Baitullah. Kun Baitullah 2026, bareng-bareng kita ke Baitullah dan sampai jumpa di Baitullah. Akhir kali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Felin.